Hello everyone, salam semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang present perfect tense ya. Tapi kita fokus pada pola kalimatnya yang positif, negatif, dan tanya serta contoh soal. Oke, langsung saja kita lihat pola kalimat yang pertama, yaitu kalimat positif. Nah, di sini kalimat positif ada contoh Ardi has moved into a new house. Jadi Ardi sudah pindah ke sebuah rumah baru. Kenapa pakai has? Karena subjeknya orang ketiga tunggal, bisa diganti dengan he atau she, maka yang dipakai adalah has. Nah, kalau pada kalimat positif tidak ada masalah ya polanya. Jadi setelah have atau has ikuti kata kerjanya bentuk ketiga ya. Sekarang kita masuk ke kalimat yang negatif ya. Kalimat negatif di sini kalimatnya tetap bentuk negatifnya sekarang kita ubah seperti ini. Ardi has not moved into a new house. Jadi kita maaf berikut ya. Jadi kita tambahkan kata not di sampingnya has ya. Setelah has kita kasih not. Jadi bukan di belakangnya move, tapi adalah setelah kata has atau have. Kalau pakai have ya have not, kalau disingkat haven't, kalau has not ya hasn't ya. Bisa disingkat atau bisa juga ditulis biasa seperti ini. Nah, untuk membentuk menjadi kalimat tanya ya, kalau kita mau mengubah menjadi kalimat tanya, kita tinggal naruh has di paling depan. Has diikuti subjek, has Ardi moved into a new house. Jangan lupa tanda tanya, ini wajib ya. Jadi apakah Ardi sudah pindah ke sebuah rumah baru? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan pada pembahasan soal. Nah, contoh bentuk soalnya seperti ini misal. Kerjakan menggunakan simple past atau present perfect. Nah, karena present perfect ini hampir sama dengan simple past, sama-sama untuk lampau, sampai harus bisa membedakan ya, mana yang termasuk simple past dan mana yang termasuk present perfect. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada Riana. Nah, kata kerja dalam kurungnya adalah make bla 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 a toy from a paper yesterday. Riana make itu membuat a toy, sebuah mainan, from a paper, dari sebuah kertas, yesterday, kemarin. Nah, menurut sampean ini termasuk simple past tense ataukah present perfect? Kalau kemarin sudah menyimak penjelasan pasti paham ya. Nah, ini adalah termasuk simple past tense, benar. Kenapa masuk simple past tense? Karena di sini ada keterangan waktu yesterday. Nah, kalau ada keterangan waktu yang jelas ya, maksudnya adalah simple past tense. Karena ini adalah simple past tense, maka pola kalimat simple past tense adalah subjek plus verb 2. Subjek plus verb 2. Subjeknya sudah ada, ini verbnya atau kata kerjanya make. Bentuk kedua dari make itu apa? Made ya, jadi tinggal kita isi dengan made. Make di sini berubah menjadi made. Jadi isinya seperti itu. Bagaimana dengan soal yang kedua? Mari kita bahas ya. Sini pada soal yang kedua, Sandra do ya, ini adalah do bla 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 her task. Do itu mengerjakan, Sandra mengerjakan her task, tugasnya dia ngerjakan tugasnya. Masuk apa ini menurut sampean? Apakah simple past ataukah present perfect ya? Karena tidak ada keterangan waktu yang jelas, maka maksudnya adalah present perfect. Kalau present perfect kan polanya have atau has ikuti verb 3. Subjeknya sudah ada, nah pakai has atau have. Karena bisa diganti dengan she, dia pakainya has. Jadi jawabannya seperti ini, has. Nah, kata kerja yang di kurung ini berubah menjadi bentuk ketiga. Apa bentuk ketiga dari has? Dari do. Bentuk ketiga dari do ini apa? Oke, done. Has done. Jadi jawabannya adalah Sandra has done her task. Sandra sudah mengerjakan tugasnya. Kapan?
tidak penting ya, tidak dijelaskan, yang penting sudahnya, sudah mengerjakan. Nah, yang berikutnya contoh yang ketiga, coba dilihat. Farida and Jono dalam kurung study, belajar English, bahasa Inggris since sejak pukul 7 malam. Nah, ada kata-kata since diikuti ada waktu tertentu, maka ini adalah ciri-ciri dari present perfect. Maka dia adalah present perfect sejak pukul 7, berarti sekarang masih belajar. Farida and Jono, karena mereka jamak bisa diganti dengan they, yang dipakai apa? Has atau have? Yes, have ya, dipakai adalah have. Terus kata kerja yang di dalam kurung ini dirubah menjadi bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari study ini apa? Ya, study. Oke, jadi jawabannya adalah Farida and Jono have studied English since 7 p.m. ya, sejak jam 7 malam. Oke, is there any question? Ada pertanyaan? If you have question, silahkan di kolom komentar ya. Oke, selamat belajar, salam semangat dan jaga kesehatan. See ya.